Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para gubernur, bupati, wali kota, para direksi BUMN dan BUMD, para mitra internasional, penggiat anti korupsi dan akademisi, rekan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Dewan Pengawas, rekan pimpinan KPK terpilih dan Dewan Pengawas terpilih periode 2024-2029, para kepala staf angkatan, segenap pejabat struktural dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami banggakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadirin yang mengikuti acara ini baik secara luring maupun daring di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, dan para undangan sekalian yang telah berkenan menghadiri kegiatan Hakordia di tahun 2024 ini. Hakordia tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, yang dimaksudkan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia ini kita peringati sekaligus untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Kami laporkan rangkaian Hakordia tahun 2024 ini dilaksanakan selama 2 hari di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai kegiatan anti korupsi digelar mulai dari pemberian apresiasi kepada pemangku kepentingan yang telah berhasil mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peluncuran program anti korupsi, Expo Pemberantasan Korupsi yang melibatkan seluruh lembaga aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan, pameran pelayanan publik, lelang barang rampasan, hingga berbagai kegiatan seminar atau workshop anti korupsi. Setelah acara pembukaan ini, kami berharap Bapak, Ibu, dan hadirin juga berkenan menyaksikan secara langsung pameran barang rampasan di bagian depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, sekaligus menyaksikan upaya yang telah dilakukan untuk mengembalikan keuangan negara dari perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, sejak pembentukannya KPK telah menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK tidak hanya bertugas menindak pelaku korupsi tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui rekomendasi perbaikan sistem, layanan publik, dan pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Pada upaya penindakan tindak pidana korupsi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 597 perkara. Beberapa perkara tersebut terjadi di berbagai sektor seperti hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan, sumber daya alam, pendidikan, hingga kesehatan. Penindakan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, namun juga untuk pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.
Dari sejumlah penanganan perkara di tahun 2024, KPK berhasil melakukan aset recovery yang menjadi salah satu sumbangsi nyata bagi pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 2.409.167.594 rupiah. Khusus untuk tahun 2024 total aset recovery adalah sebesar 677.593.085.560 rupiah. Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi. Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya. Fungsi monitoring atas sistem administrasi pemerintahan dilakukan melalui kajian teknis dan menemukan berbagai kelemahan dalam sistem di berbagai sektor. Perbaikan sistem pada sektor yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan haji, kredit macet di berbagai bank pembangunan daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam hutan tambang menjadi fokus fungsi monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mengukur kedalaman korupsi, sekaligus efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK melaksanakan survei penilaian integritas. Survei penilaian integritas yang sudah menginjak tahun keempat ini dilaksanakan untuk 92 instansi di pusat dan 542 pemerintahan daerah. Pada upaya pencegahan korupsi pemerintahan di daerah, KPK mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang diukur melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) yang berfokus pada 8 area. Indeks ini menggambarkan capaian upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah yang dipantau KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Pada tahun 2023, capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah sebesar 75. Melalui MCP, KPK bersinergi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, sehingga berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar 114,3 triliun melalui penertiban aset dan penagihan tunggakan pajak daerah. Pada upaya pendidikan anti korupsi, KPK intens mendorong implementasi kurikulum anti korupsi dan perbaikan ekosistem pendidikan yang berintegritas. KPK pun terus mengajak pelibatan masyarakat melalui program penyuluh anti korupsi, ahli pembangunan integritas, penetapan desa, kota, dan kabupaten percontohan anti korupsi, paku integritas, kelas pemuda dan keluarga berintegritas, festival film anti korupsi, jelajah negeri bangun anti korupsi melalui bus anti korupsi, dan kegiatan kampanye lainnya. Dengan demikian ke depan kami inginkan KPK menjadi Center of Excellence pemberantasan korupsi melalui pendidikan. Ini diantaranya diukur melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi IPAK yang pada 2024 mencapai skor 3,85 pada skala 0 sampai dengan 5. Bapak Ibu Kepala Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami memahami bahwa tantangan dalam memberantas korupsi di Indonesia sangat besar. Namun kami juga percaya dengan semangat Asta Citra yang menjadi landasan kebijakan strategis pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, komitmen menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk bisa bekerja lebih independen dan transparan serta pemerintah yang bersih dan dapat diwujudkan. Kami memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme kerja
dan integritas sebagai bagian dari penguatan internal di KPK. Untuk memperkuat dukungan penindakan dan pencegahan juga dibutuhkan kerjasama yang kuat antar aparat penegak hukum, terutama untuk dalam hal penindakan. Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan refleksi. Sudah sejauh manakah kita berkontribusi dalam memerangi korupsi? Apakah kita sudah berperan aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kita? Saat ini kita dituntut untuk lebih berani dalam menegakkan integritas, lebih tegas dalam menindak korupsi, dan lebih berkomitmen dalam menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita semua. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan budaya anti korupsi yang kuat. Masyarakat harus menjadi mata dan telinga negara. Selain itu penting bagi kita semua untuk membangun integritas pribadi. Korupsi seringkali dimulai dari hal yang kecil seperti memberi dan menerima suap gratifikasi. Jika kita menolak dari hal-hal yang tampak sederhana itu, sebetulnya kita sedang berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Astacita nomor 7 memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi selaras dengan ratifikasi UNCIC yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Pelaksanaan Seratnas PK dimotori oleh 5 kementerian lembaga atau yang disebut sebagai tim nasional dengan KPK sebagai koordinator. Inilah tim nasional pencegahan korupsi. Saya mohon berdiri ke depan dan bisa mendampingi saya. Yang pertama Menteri PPN Kepala Bappenas. Yang telah membantu urusan perencanaan pembangunan termasuk dengan perencanaan. Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, yang membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah. Menteri PAN-RB yang membantu urusan aksi terkait reformasi birokrasi kelembagaan, digitalisasi, dan SDM aparatur. Kepala Staf Kepresidenan KSP untuk sinkronisasi dan pengendalian program prioritas Presiden dan yang akan melaporkan hasil Seratnas PK kepada Bapak Presiden setiap 6 bulan sekali. Kami lanjutkan capaian Seratnas PK diantaranya 3 triliun penerimaan negara dengan potensi penerimaan negara 30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di 5 provinsi. Perbaikan tata kelola perizinan ini menjamin berusaha terutama di sektor perkebunan dan mineral batubara. Perbaikan di sektor mineral dan batubara dilakukan Seratnas PK juga telah menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar 7,7 triliun pada tahun 2023. Aksi Seratnas PK dalam mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan markup harga sektor konstruksi lebih dari 20% dengan menggunakan harga rujukan yang transparan. Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi pada penduduk miskin, penggunaan nomor induk kependudukan yang didorong Seratnas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar 14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar 50 triliun rupiah. Pada kesempatan ini Timnas akan meluncurkan rencana aksi pencegahan korupsi 2025-2026 yang terdiri dari 15 aksi yang terbagi dalam 3 fokus, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Keseluruhan aksi ini akan dilaksanakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan juga diarahkan untuk membantu meningkatkan penerimaan negara, serta mencegah kebocoran keuangan negara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah pesan. Korupsi adalah musuh bersama
yang harus kita lawan tanpa henti. Kita mungkin tidak dapat menghapus sepenuhnya dalam waktu dekat, tetapi kita dapat membuat Indonesia menjadi negara yang sulit bagi para pelaku korupsi untuk beroperasi. Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini sebagai tonggak perubahan, mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, bermartabat menuju Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi perjuangan kita demi kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.